Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden terpilih Indonesia Bapak Prabowo Subianto baru saja diketahui menyelesaikan rancangan APBN atau RAPBN 2024, di mana ini rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara terbilang cukup besar dan mungkin menjadi salah satu terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kurang lebih teman-teman dirancang di sini 3.304,14 triliun dan ini menjadikan anggaran belanja negara terbesar dan ini menjadikan anggaran belanja negara terbesar sepanjang sejarah. Hal ini tentu teman-teman langsung direspon berbagai kalangan, berbagai kelompok, ada yang memakluminya karena ya Indonesia saat era Pak Jokowi ini memang makin masif dalam pembangunannya dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo yang mewarisi berbagai proyek-proyek yang harus diselesaikan. Jadi tidak aneh kalau misalnya ini anggaran belanjanya itu malah naik cukup signifikan. Kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, anggaran belanja negara pada tahun sebelumnya di 2023 itu hanya berkisar di 3.061,18 triliun. Jadi kurang lebih mungkin sampai naik 300 triliun. Ya teman-teman, ada juga mungkin di sini kelompok-kelompok ya yang khawatir kalau misalnya anggaran sebesar ini bisa menjadi cikal bakal timbulnya menjamurnya korupsi. Salah satunya siapa? Tebak teman-teman? Ya, itu PDIP. Rekan-rekan PDIP mengkhawatirkan dengan anggaran belanja sebesar ini bakal terjadi praktek-praktek korupsi berjamaah yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam salah satu artikel di CNN, bahkan di sini PDIP mengaku kaget. Ini anggaran 3.500 triliun untuk apa? Ya, informasi ini teman-teman kita dapat di salah satu artikel CNN yang berjudul Kaget PDIP Belanja APBN Tahun Pertama Prabowo Tembus 3.500 triliun. Ini proyek siapa? Kita bakal cek dulu. Dilansir dari CNN Indonesia, PDIP Perjuangan mengaku sangat-sangat kaget dengan belanja di anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun pertama Prabowo Subianto yang mencapai 3.500 triliun. Anggota Badan Anggaran fraksi PDIP, Dolvi Ovepi, heran dengan pemaparan yang disampaikan oleh Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ia mempertanyakan postur APBN 2025 yang disusun seakan tak mencerminkan APBN transisi. Jadi di 2025 ini kalau kita lihat dari arah kebijakan fiskal yang tercermin di postur APBN belanja negara akan didesain di angka kira-kira 3.500 triliun lebih. Pertanyaannya, ini belanjanya siapa Pak? Ucapnya dalam rapat kerja dengan pemerintah di Banggar DPR RI Jakarta Selasa tanggal 4 Juni 2024 lalu. Menteri-menteri ini tidak punya visi. Pemerintahan Prabowo tak punya visi. Ini presidennya tak punya visi. 3.500 triliun di 2025 ini proyek siapa? Cawe-cawe siapa? Apakah ini proyek-proyek titipan? Kan tidak, APBN bukan tempat penitipan proyek cecar Dolvi. Ya teman-teman, ini ya nggak salah kalau misalnya rekan-rekan di PDIP yang menyuarakan hal ini karena memang itulah fungsinya oposisi di dalam sebuah pemerintahan di mana oposisi ini menjadi penyeimbang dikala pemerintahan ingin mengambil sebuah kebijakan. Karena misalnya kalau partai koalisi yang nggak bakal seluas oposisi, jadi memang oposisi ini sebenarnya dibutuhkan oleh seluruh pemerintahan untuk bisa menjadi penyeimbang dan pengingat. Cuman ya anehnya, saya bilang ini aneh. Kita lihat lagi ini teman-teman di anggaran APBN di era Pak Jokowi mulai tahun 2014 hingga terakhir 2023. Kita lihat di awal Pak Jokowi memimpin APBN kita itu hanya berkisar 1.777 ya triliun. Sedangkan di akhir Pak Jokowi memimpin anggarannya itu sudah hampir 2 kali lipat belanjanya itu yaitu 3.061,18 triliun. Jadi selama hampir 10 tahun PDIP tidak pernah memberikan pernyataan yang seperti
saat misalnya Pak Prabowo ini menaikkan anggaran belanja negara, langsung dikhawatirkan ini bakal menjadi korupsi. Jadi kalau misal kita lihat sejarah ini, saya by data ya teman-teman. Kita lihat sejarah ini dari 2014 1.777 triliun, naik lagi menjadi 1.800 triliun, naik lagi di tahun 2017 jadi 2.007 triliun. Bahkan teman-teman di era pandemi ini benar-benar pecah anggaran belanja negara Indonesia yang awalnya itu hanya 2.300 triliun, di pasca pandemi sudah tembus ya teman-teman di 2022 3.096 triliun. Ya jadi memang anggaran belanja negara Indonesia yang negara kita itu tidak pernah berkurang, malah terus bertambah. Pertambahannya itu mungkin tambah 100 triliun, 200 triliun, 300 triliun. Jadi ya kalau misalnya kita lihat ini anggaran belanja Pak Prabowo di era selanjutnya di tahun 2024 ini berkisar 3.300,4 triliun dan diperkirakan di 2025 bakal tembus di atas 3.500 triliun. Ya itu nggak ada yang aneh teman-teman kalau misalnya kita lihat dari siklus atau sejarah APBN Indonesia sebelum-sebelumnya. Ya walaupun misalnya kita tetap harus memperhatikan pendapatan negara yang memang selalu defisit teman-teman. Jadi setiap tahun selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin, Indonesia pun selalu defisit. Jadi kita nggak pernah untung. Kalau misalnya kita lihat saja di sini teman-teman di tahun 2023 anggaran pendapatan negara itu hanya berkisar 2.463 triliun. Sedangkan di sini belanja negara kita itu 3.061,18 triliun, jadi hampir 600 triliun defisitnya teman-teman. Jadi ya memang ini defisitnya besar banget. Jadi selama ini tanpa kita sadari negara kita itu dijalankan dengan hutang. Jadi ya hutang kita bakal terus makin membesar kalau misalnya anggaran pendapatan kita nggak pernah surplus, terus aja defisitnya, sampai kapan kita mau untung ya? Nah teman-teman, jadi balik lagi ke artikel di CNN, ini PDIP itu menuduh Prabowo ini menerima berbagai proyek-proyek titipan. Nih saya ulang lagi, menteri-menteri tidak punya visi, yang punya visi, saya ulang lagi, menteri-menteri tidak punya visi, presiden tidak punya visi. Belanja 3.500 triliun di 2025, ini proyek siapa? Cawe-cawe siapa? Apa ini proyek titipan? Kan tidak, APBN bukan tempat penitipan proyek, cecar Dolfi. Jadi ya teman-teman, kita ngelihat banget ini rekan-rekan PDIP itu langsung tajam sekali mengkritik Prabowo. Bahkan ini RAPBN kan masih rancangan, jadi masih bisa sangat fleksibel, bisa diperbaiki, bisa dikurangi, bisa ditambah. Ya tapi kita tetap acungi jempol untuk oposisi kita ini, single fighter PDIP di oposisi yang bisa memberikan masukan dan kritiknya terhadap pemerintah kita. Jadi ini memang sangat dibutuhkan karena ya bagaimanapun teman-teman, pemerintah kita itu adalah pemerintah manusia, bukan malaikat. Jadi enggak luput dari salah, saya yakin. Jadi memang harus terus dinasehati, harus terus diberikan kritik, biar jalannya itu lurus, enggak belok-belok. Nah teman-teman, ini kita akhiri artikelnya sedikit lagi. Ia lantas menguliti rencana penggunaan duit negara hingga 3.500 triliun di 2025. Dolfi melihat belanja pemerintah pusat untuk tahun pertama Prabowo yang dianggarkan pemerintahan Pak Jokowi mencapai 2.600 triliun lebih. Proyeksi apa ini Pak? Menteri yang lama apakah akan jadi menteri lagi? Kementeriannya saja akan bertambah. Ini proyeksi apa? Ini harus ada landasannya, tegas Dolfi. Dolfi menegaskan pemerintah Presiden Joko Widodo seharusnya berkomitmen dalam menyusun APBN transisi untuk Presiden terpilih 2024-2029. Prabowo Subianto ia mendesak pemerintah memberikan ruang fiskal yang cukup untuk Prabowo dan jajarannya menyesuaikannya di kemudian hari. Ia menjelaskan bahwa penyusunan APBN berpedoman pada rencana kerja pemerintah RKP. Sementara itu RKP berlandasan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Nah,
Ini jadi soal bagi kita sekarang. RPJMN pemerintah terpilih ditetapkan paling lambat 3 tahun setelah dilantik, Oktober 2024. Jadi baru ada RPJMN nanti Januari 2025 tuturnya. Kemudian defisitnya ini lebih besar lagi. Presiden belum kerja, anggarannya sudah defisit. Lebih dari 600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Karena ini anggaran transisi. Cara berpikir kita juga transisi. Apakah Menteri PPN Soeharto ini jadi kepala Bappenas? Jadi sehingga bisa mengklaim proyek-proyek di 2025? Tanya Dolfi. Sementara itu Soeharto mengatakan bahwa yang dibahas dalam rapat dengan Badan Anggaran saat ini masih bersifat rencana kerja pemerintah RKP awal. Kita akan memutakhirkan lebih lanjut yang akan kita bahas lagi berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan dengan DPR katanya. Ya teman-teman, kita barusan sudah panjang lebar ini membahas terkait rancangan anggaran pendapatan belanja dan juga anggaran pendapatan dan juga belanja negara yang tembus rekor hingga 3.300 triliun dengan defisit kurang lebih 600 triliun. Gimana teman-teman melihat hal ini? Apakah anggaran belanja negara ini memang dibutuhkan oleh Indonesia yang saat ini tengah giat-giatnya membangun negara? Terlebih kita punya satu program baru yaitu makan siang gratis yang telah diganti menjadi makan bergizi gratis. Ya, bagaimana pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju anggaran kita dinaikkan walaupun kita harus kembali berhutang hingga 600 triliun? Apakah kita memilih jangan berhutang, kita mending Indonesia hidup sederhana, hidup dengan apa adanya, membangun kalau misalnya ada uangnya saja? Atau seperti apa? Tulis di kolom komentar, kita diskusikan bersama-sama. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.